Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini gengs, video pertama yang akan aku bahas adalah baju biru yang viral di TikTok. Video kedua adalah tentang kartel dari jarak dekat. Video ketiga adalah tentang kisah The Menendez Brother. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah postingan yang viral di TikTok, dimana caption tersebut menunjukkan baju biru bergelantungan viral di TikTok. Ternyata setelah aku telusuri daripada postingan tersebut, terdapat sebuah video yang menunjukkan di mana kejadian tersebut terjadi di negara Spanyol gengs. Ada sebuah acara TV di Spanyol yang mengundang beberapa artis untuk melakukan challenge dalam acara TV tersebut, dan kebetulan pada saat itu yang diundang adalah artis Spanyol yang bernama Savela. Dan pada video tersebut Savela ini disuruh untuk bergelantungan dan juga melewati sebuah tantangan gantung gitu gengs. Namun pada saat ia sudah melakukan bergelantungan tersebut, saat di tengah-tengah ia tidak kuat menahan gantungan tersebut dan ia hanya memutuskan untuk melepas tangannya dan juga jatuh ke bawah dari gantungan tersebut. Walaupun sebenarnya di bawah dari gantungan tersebut sudah ada pengamannya alias seperti bantal gitu gengs, yang digunakan untuk mengantisipasi orang yang jatuh. Namun Savela ini gengs mengalami hal yang tidak terduga, di mana ia jatuh posisi duduk. Alhasil tulang ekor dari si Savela ini patah gengs dan mengalami cedera. Dan video tersebut si Savela ini tidak sampai pingsan, namun merasakan kesakitan yang luar biasa dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Cara langsung dihentikan gengs. Dan diketahui berita terkini dari si Savela ini gengs, apakah beliau masih bisa seperti biasa, namun sepertinya tidak ada yang terlalu berakibat fatal terhadap apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan kejadian ini sebenarnya sudah lama, sekitar 2 tahun yang lalu gengs, namun kembali viral beberapa hari ini di media sosial TikTok. Sedangkan video kedua adalah video kartel. Seperti biasanya kartel ini adalah sesuatu yang memang luar biasa kejam yang terjadi di negara Amerika Latin sana gengs, dimana di video tersebut terlihat seorang yang ditembak kelapanya dari jarak yang sangat dekat. Bahkan si penembak itu melakukan tembakan sambil memvideoi korbannya tersebut saat mengalami sakaratul maut gengs. Aku tidak perlu menjelaskan bagaimana panjang lebar tentang kartel tersebut, pasti kalian sudah mengetahui. Tapi yang jelas video tersebut terjadi di negara Amerika Latin, pastinya video tersebut penuh dengan zero marjan. Sedangkan di pembahasan ketiga kita akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi pada tahun 90-an gengs, dimana ini adalah kisah dari The Menendez Brother, yakni Menendez bersaudara bunuh kedua orang tuanya. Langsung saja kita bahas kisah dari The Menendez Brother ini gengs. The Menendez Brother terdiri dari 2 orang, yakni Joseph Lyle Menendez yang lahir pada 10 Januari 1968 dan Eric Galen Menendez lahir pada 27 November 1970. Adalah 2 bersaudara Amerika yang dihukum pada tahun 1996 atas pembunuhan kedua orang tua mereka. Ayah Lyle dan Eric Menendez, Jose Enrique Menendez, lahir pada 6 Mei 1944 di Havana, Kuba. Pada usia 16 tahun, tak lama setelah dimulainya Revolusi Kuba, dia pindah ke Amerika Serikat untuk berkuliah di Southern Elias University, di mana di sana ia lalu bertemu dengan Mary Louise Kitty Anderson. Kemudian mereka menikah pada tahun 1963 dan pindah ke New York City, di mana Jose memperoleh gelar akuntansi dari Queens College. Putra pertama mereka bernama Joseph Lyle Menendez yang lahir pada 10 Januari 1968 di New York. Istri dari Jose Menendez, Kitty, berhenti dari mengajarnya setelah Lyle lahir, dan keluarganya pindah ke New Jersey, tempat anak kedua mereka lahir yang bernama Eric pada 27 November 1970. Di New Jersey, keluarga mereka tinggal di Hopewell Township dan keduanya bersekolah di Princeton Day School. Pada tahun 1976, sepupu Lyle dan Eric, Van der Molen, sering menginap di rumah Menendez pada musim panas. Lyle memberitahunya tentang bagaimana dia sering dilecehkan oleh ayahnya sendiri dan apa yang telah dilakukan oleh mereka kepadanya. Setelah itu Van der Molen memberitahu Kitty Menendez, dan dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lyle yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Singkatnya, pada tahun 1986, karir Jose sebagai eksekutif perusahaan, dia baru saja bergabung dengan perusahaan yang kemudian dikenal sebagai International Video Entertainment, yang membawa keluarganya pindah lagi ke Beverly Hills, California. Tahun berikutnya Eric mulai bersekolah di Beverly Hills School, di mana ia memperoleh nilai rata-rata dan menampilkan bakat tenis yang luar biasa. Pada malam tanggal 20 Agustus 1989, Jose dan Kitty sedang berdiri di atap rumah mereka di Beverly Hills ketika Lyle dan Eric memasuki rumah tersebut dengan membawa senapan.
Lalu tanpa berbasa-basi, Jose ditembak 6 kali, termasuk tembakan fatal di bagian belakang kelapanya dengan senapan Gauss Mossberg. Lalu ibunya sendiri ditembak sebanyak 10 kali sebelum tembakan fatal di pipinya. Lalu dia pun merangkak dan terbaring di tanah. Setelah pembunuhan tersebut, kedua bersaudara itu tetap tinggal dalam rumah sambil menunggu polisi untuk menanggapi karena suara tembakannya cukup keras pada saat itu. Ketika polisi yang ditunggu-tunggu datang, kedua saudara itu mengambil peluru dan senapan dari barang bukti tersebut dan untuk mengalihi polisi dan mengelabui si polisi. Lalu dengan cerdiknya menelpon polisi dan berteriak, "Seorang telah membunuh orang tuaku." Ketika polisi tiba, mereka berdua memberitahu bahwa mereka telah melihat ayahnya dibunuh di bioskop. Si polisi tidak merasa curiga karena tidak ada bukti yang jelas tentang pelaku dari pembunuhan kedua orang tua Menendez bersaudara itu. Menendez bersaudara, Lyle dan Eric Menendez, mulai menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mewah, bisnis dan perjalanan yang ia dapat dari harta warisan kedua orang tuanya. Kurang lebih mereka saat itu menghabiskan sekitar $700.000 sebelum penangkapan mereka terjadi. Setelah polisi mengetahui ketindak tanduk mereka yang janggal, anggota keluarga kemudian membantah hubungan antara pengeluaran mereka yang sangat banyak dan pembunuhan orang tua mereka, mengklaim bahwa tidak ada perubahan dalam kebiasaan belanja mereka setelah pembunuhan maupun sebelum kematian dari kedua orang tuanya. Pada tahap awal penyelidikan, polisi mencoba mempersempit pencarian mereka pada tersangka yang memiliki motif untuk membunuh Jose dan Kitty. Mereka juga menyelidiki potensi petunjuk massa. Ketika penyelidikan berlanjut, polisi mulai mencurigai bahwa kemungkinan besar Lyle dan Eric bersaudara punya dalang dalam pembunuhan tersebut. Dalam upaya untuk mendapat pengakuan dari Eric, polisi mengatur agar temannya Craig Cignarelli memakai kawat saat makan siang dengan Eric dan menemui Eric di restoran tepi pantai setempat. Tapi ketika Cignarelli bertanya kepada Eric apakah dia telah membunuh kedua orang tuanya, Eric membantahnya. Lalu saat polisi membawa ke psikolog, Eric akhirnya mengaku pada psikolognya Jeremy Oziel, yang kemudian psikolog tersebut memberitahu majikannya Gingerly Smith. Smith kemudian lalu memberitahu polisi tentang keterlibatan Eric dan Lyle bersaudara itu tentang pembunuhan dari Jose dan Kitty. Lyle Menendez akhirnya ditangkap pada Maret 1990 dan Eric menyerahkan diri 3 hari kemudian setelah kembali ke Los Angeles dari Israel. Keduanya ditahan tanpa jaminan dan dipisahkan satu sama lain. Pada tahun 1993, diwakili oleh pengacara pembela mereka, Leslie Abramson, dua bersaudara itu menyatakan bahwa mereka membunuh orang tua mereka karena takut akan nyawa mereka setelah pelecehan seumur hidup di tangan kedua orang tuanya, terutama pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Mereka menggambarkan bahwa ayahnya sebagai orang yang perfeksionis dan pedofil yang kejam. Sementara itu, mereka digambarkan sebagai pencandu alkohol dan obat-obatan larang, egois, tidak stabil secara mental, dan yang mendorong perilaku suaminya dan juga melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Tuduhan terhadap pasangan tersebut didukung oleh dua anggota keluarga setelah maksaan mereka. Sepupu bersaudara Andy Cano mengatakan bahwa sebagai seorang anak dia diberitahu oleh Eric tentang pelecehan seksual. Van der Molen, yakni sepupu tadi, juga mengatakan bahwa dia pernah memberitahu Kitty, yaitu ibu dari Eric dan Lyle, tentang penganiayaan yang dilakukan oleh ayahnya. Namun Kitty tidak percaya dengan omongannya tersebut. Namun jaksa berpendapat bahwa pembunuhan itu dilakukan untuk keuntungan finansial. Teori keuntungan finansial dibantah oleh tim pembela yang mengklaim bahwa kedua bersaudari tidak mengira mereka mendapatkan warisan apapun dari orang tuanya. Eric bersaksi bahwa beberapa minggu sebelum malam pembunuhan, dia memberitahu saudara laki-lakinya tentang pelecehan seksual yang dia alami, yang kemudian menyebabkan beberapa konfrontasi dalam keluarga. Mereka juga bersaksi bahwa ayah mereka mengancam akan membunuh mereka jika mereka tidak merahasiakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Semua kesaksian dan juga kerumitan tersebut akhirnya kedua bersaudara itu dihukum atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan persekongkolan atas melakukan tindakan pembunuhan. Dalam fase hukuman persidangan, mereka dijatuhi hukuman panjang seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Lalu hakim juga mengatakan bahwa pembelaan atas pelecehan seksual bukanlah faktor dalam pertimbangannya, tetapi memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati karena kedua bersaudara tersebut tidak memiliki catatan kriminal atau riwayat kekerasan sebelum pembunuhan tersebut. Seperti dalam penahanan pra persidangan, Departemen Pemasyarakatan California memisahkan kedua bersaudara itu dalam sel yang berbeda di penjara karena mereka dianggap sebagai narapidana dengan keamanan maksimum. Mereka dipisahkan dari narapidana lain. Mereka tetap berada di penjara terpisah hingga Februari 2018 ketika Lyle dipindahkan dari penjara negara bagian Mule Creek dari California Utara ke fasilitas pemasyarakatan Richard Donovan di San Diego County, di mana mereka ditempatkan di unit terpisah. Eric juga kini menghabiskan beberapa waktu di penjara Pleasant Valley, Coalinga, California. Lalu pada 4 April 2018, Lyle dipindahkan ke unit perumahan yang sama dengan Eric, menyatukan mereka kembali untuk pertama kalinya sejak mereka mulai menjalani hukuman hampir 22 tahun sebelumnya. Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengharukan di mana kedua saudara tersebut menangis berpelukan pada pertemuan pertama mereka selama 22 tahun lamanya. Jadi kurang lebih seperti itu gengs kisah dari Menendez bersaudara, dan kini kedua bersaudara tersebut masih mendekam di penjara California dan kini berada dalam satu sel penjara gengs.
Untuk kalian yang kurang lebih tahu tentang kasus ini, kalian bisa menambahkan di kolom komentar ataupun kalian bisa beri tanggapan bagaimana, apakah si Lyle dan Eric Menendez ini sepenuhnya bersalah atas kasus yang mereka perbuat. Namun apakah si orang tua juga harus perlu dikoreksi lagi, gengs, mengapa orang tua melakukan hal tersebut terhadap anak kandung mereka sendiri. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tidak lupa minta support kalian mensubscribe channel ini karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.